fontnya menjadi Tahoma 12 volt. Oke, Kemudian untuk coba ukuran, sekarang dipraktekin aja. Nama, name, offering, warnanya biru. baik Pak. Nah, untuk warnanya kita bisa mengganti di for color. Kemudian kita ganti ke warna biru. Atau kita bisa menggunakan warna di palet sini. Klik biru. Nah, kemudian kita bisa mengcopy, paste lalu pilih no. Kemudian sudah menjadi warna biru, tinggal captionnya saja yang diganti. Oke, live dipraktekkan coba. Ditaruh bawah. Jadi bagian bawah itu kan masih menyisakan ruang ya. Taruh situ coba. Nanti untuk teman-teman yang lain terserah mau taruh mana gitu. Kemudian untuk merapikan ketiga label tersebut, kita bisa menggunakan perintah left di sini. Nah, apabila kita ingin mensejajarkan pada koordinat 1000, tinggal kita pilih ketiga kotak tersebut. Lalu left-nya kita masukkan 1000. Nah, kotaknya akan terpindah sendiri. Kemudian untuk memberi jarak, di sini tertulis stopnya 3120. Apabila kita ingin memberi jarak sebesar 1000, topnya kita tambahkan. Jadi di sini bisa 4120. Kemudian yang ini 5120. Sehingga ketiga label tersebut bisa sejajar. Nah, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Nanti setelah ini silahkan di revise tugas yang kemarin, di submit ulang dengan instruksi ya soalnya ini ya. Jadi nanti menjadi wajar kalau teman-teman itu mendapati status late, tapi late-nya itu late berjamaah. Jadi nanti teman-teman dilengkapi formulirnya, ada keterangan data diri, nama, offering, name, atau gimana susunan yang terserah, ditempatkan di formulir sembarang tempat. Bisa dielaborasi lagi warnanya, jenis ukuran fontnya, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Belum. Baik, bisa dilanjutkan. Izin Oke. izin bertanya Pak, untuk berarti untuk data diri seperti name, offering, dan nama itu ukuran dan jenis fontnya bebas. Bebas. Itu menjadi penciri aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain so far so good ya. Oke, lanjut. Ini langsung masuk ke coding nggak Pak? Iya, yeah, iya. Yeah. Baik. Selanjutnya ke tahap coding. Jadi di dalam tampilan ini ada dua tombol perintah. Jadi langsung diklik 2 kali pada tombol perintah. Nah, di dalam tutorial ini, apabila aplikasinya dijalankan, apabila kita menekan tombol tulis, maka di dalam textbook tersebut akan memunculkan tulisan. Jadi tutorialnya tersebut, di dalam CMD tulis, kita masukkan nama dari kotak textbook tersebut. Jadi di sini namanya teks tutorial 2. Jadi dimasukkan dalam bentuk teks sama dengan ketik, lalu isi dalam kotak tersebut kalimatnya. Kalau sesuai modul, nah
Sehingga apabila tombol tersebut ditekan, maka di dalam teks tutorial 2 akan menghasilkan tulisan yang telah ditulis. Kemudian klik 2 kali pada tombol tulis, lalu tuliskan unload me. Supaya apabila aplikasinya dijalankan, lalu ditekan selesai, maka aplikasinya tersebut akan keluar. Nah, kemudian di dalam form load dimasukkan ukuran apabila aplikasinya dijalankan. Jadi nama form load-nya itu adalah form tutorial 2 titik yang pertama left. Jadi seperti koordinat. Jadi apabila aplikasinya dimulai, maka letak aplikasinya tersebut mentok di ujung kiri. Kemudian ini bisa di-copy. Ini diganti top. Lalu ini diganti ketinggian. Nah, apabila sudah dituliskan di mana kirinya, atasnya, ketinggian, dan lebar, apabila aplikasinya dimulai, maka left-nya ada di ujung kiri, top-nya ada di ujung atas. Kemudian ukurannya 20.000 dan ketinggiannya 12.000. Nah, apabila aplikasinya dijalankan, kita klik tulis, maka akan menghasilkan teks yang ada di dalam text box tersebut. Lalu klik selesai, maka akan keluar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Sudah menguasai ya fungsi-fungsinya ini? Jadi teksnya ini tuh bukan meaningless, tapi ada maksudnya. Jadi yang paling simple itu ketika tombol selesai di double klik, kan kita sudah menulis coding unload me, di mana kalau VB unload me itu merekognisi perintah untuk keluar, ya kan, exit. Terus kalau di sini ada tulisan apa ini? Text tutorial 2. Teks. Nah, ini berarti perintah untuk menuliskan sesuatu di mana yang di dalam tanda petik, di antara tanda petik itu, kutip, maaf, itu akan dituliskan ke dalam teks, apa ya bilangnya ya, ke dalam query yang kalau kita klik tulis itu akan muncul. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengeksplorasi tulisan program pertama VB6 itu. Nah, coba kalau sekarang gini gimana? Nulis identitasnya masing-masing, nggak usah di-enter. Jadi, nulis identitas nama, garis miring, offering, garis miring, nim di antara tanda kutipnya. Oke, itu nanti termasuk yang direvisi ya. Jadi revisinya itu yang bagian bawah identitas, terserah mau dikreasikan. Kemudian tulisan program pertama VB6 itu dieksplor, mau tulisan apapun boleh. Yang penting standarnya di sini kan program pertama VB. Seperti itu. Jadi bisa ditulis apapun. Tadi terputus ya ketika saya ngomong? Iya Pak, terputus Pak. Enggak ya? Tapi cukup jelas instruksinya. Yang di antara tanda kutip bisa dituliskan apapun informasinya, bisa nama name atau apapun itu. Yang penting membedakan dengan yang lain. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak?
buat teman-teman yang lain. Soalnya nanti semakin ke belakang sepertinya lebih rumit. Nah, ini nanti juga sekaligus kalau teman-teman ingin berkreasi dengan setting dari formulirnya itu juga diperbolehkan. Jadi misal yang ini ada text box kan ya. Jadi dia kan kecil kayak gini. Kamu mau maksimalkan dia untuk seukuran dari lebar Windows itu juga boleh. Kemudian formulirnya mau kecilin gitu juga boleh. Yang penting rapinya seperti apa. Kalau saya dulu sampai segitunya. Jadi kalau mau dieksplor ya silahkan. Yang penting ketika programnya itu di run itu nggak ada masalah. Gitu. Baik, Zaki bisa dilanjutkan. Baik, Pak. Kemudian bagaimana cara menyimpan proyeknya, Pak? Boleh, boleh. Baik, kemudian untuk menyimpan proyek tersebut, alangkah baiknya untuk membuat folder tersebut. Contohnya tutorial 2.1. Kemudian klik file. Nah, berhubung ini sudah di-save sebelumnya, untuk men-save-nya lagi kita bisa menggunakan save project as, lalu kita pilih folder yang telah dibuat tadi, lalu kita masukkan namanya. Nah, di sini ada format yaitu VBP, lalu kita save. Kemudian di sini ada format .frm, kita save. Kemudian exit, lalu pilih yes. Nah, di dalam folder tersebut menghasilkan format .vbp, .vbp, di sini .frm, yang ini VBW. Nah, apabila ada peringatan source save, itu pilih saja no. Jadi di dalam folder tersebut ada satu format lagi yaitu .scc. Nah, berhubung tadi tidak ada saat men-save, maka di sini tidak ada format scc. Kemudian kita bisa membuat file executable-nya. Nah, ini ada project to source save, lalu pilih no. Nah, apabila ingin membuat aplikasinya atau executable, di sini ada make tutorial 2 executable, lalu disimpan. Nah, di dalam folder tersebut sudah ada 5. Ini scc, ini frm, ini vbp, ini vbw, dan ini aplikasinya. Nah, apabila di double klik, langsung bisa jalan. Kemudian tinggal diganti ke format rar. Nah, sehingga di dalam folder tersebut ada rar-nya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan buat teman-teman yang kemarin ada beberapa masalah yang disampaikan di Classroom. Siapa tahu kita bisa membantu untuk mencarikan solusi. Atau yang kemarin sempat komplain atau melapor sudah mendapatkan jawaban. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk saya kemarin, Pak, itu ada kendala. Waktu udah diubah menjadi RAR itu, Pak. Nah, yang format VBP-nya itu udah bisa dibuka lagi, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Tapi kalau dibuka langsung dari foldernya bisa, Pak. Membukanya seperti apa dulu? Apakah di posisi membuka dalam RAR atau sudah diekstrak baru dibuka? Kalau dari RAR langsung itu nggak bisa, Pak. Begitu. Jelas nggak bisa. Itu pun ketika kemarin teman-teman menginstal aplikasi, kalau nggak di unrar dulu ya jelas nggak bisa. Jadi
Karena satu file dengan file yang lain itu saling terkoneksi, dia saling membutuhkan. Misal, ini kan sebenarnya sederhana ya, filenya dari Visual Basic itu. Ada yang FRM itu untuk formulir, jelas. Kemudian ada VBP itu untuk masuk ke project-nya, itu yang halaman depannya. Kemudian misal kayak ada SCC itu source code-nya alias coding-nya. XC itu ya executable-nya. Jadi kalau teman-teman ingin merar dia secara independen, XC itu kayak aplikasi biasa. Nah, tapi kadang teman-teman itu komputernya agresif. Agresif yang dimaksud karena proteksinya terlalu tinggi. Jadi dia mengidentifikasi yang punya format XC tadi sebagai virus seperti itu. Jadi bisa ada kemungkinan XC-nya hilang. Nah, untuk mengatasi itu, di firewall-nya komputer teman-teman itu harus diturunkan tingkat proteksinya. Kemudian yang semacam antivirusnya itu agak dijinakkan sedikit. Jadi kayak teman-teman sudah menyiapkan folder tertentu yang dia nggak boleh mengintervensi, nggak boleh dia ambil urusan di situ. Folder ini aku amankan hanya untuk kayak program-program seperti ini. Jadi dia tidak akan mendeteksi aktivitasnya sebagai virus. Seperti itu sih. Nanti lebih detailnya googling banyak. Jadi bagaimana cara agar komputer itu tidak terlalu agresif terhadap XC itu tadi. Semoga bisa menjawab. Atau kita gantian dulu. Zaki terima kasih, nanti nge-present lagi setelah ini. Sandi bisa mempresent, kemudian mempraktekkan kemarin yang dicurigai gagal. Kayak gitu tuh seperti apa sih? Coba. Mohon maaf Pak, ternyata itu kemarin gara-gara saya buka langsung dari RAR-nya Pak. Berarti Pak. Nggak apa-apa. Ini sekaligus, ini kan insya Allah teman-teman ini kan fokus di tim semua. Jadi kadang kalau kita memberikan jawaban secara verbal saja, teman-teman nggak paham. Tapi kalau ketika diberikan ilustrasi secara visualnya, mungkin bisa melengkapi pemahaman tadi. Jadi nggak apa-apa, walaupun sudah tahu jawabannya, di-present aja. Terus nanti kasih tahu kalau ini caranya salah, gitu. Baik Pak, saya izin share screen Pak. Mohon maaf Pak, sudah terlihat Pak. Sudah. Baik, kalau kesalahan saya kemarin itu saya langsung buka dari RAR-nya seperti ini. Jadi ini yang format VBP saya buka langsung. Nah, di sini terdapat error karena file not found. Nah, ternyata itu Sebentar, belum tertampil. Tadi mempresentnya keseluruhan Windows kan ya, bukan Explorer aja. sebentar Pak, saya coba ulang diulangi lagi. share-nya. Jadi waktu memilih Windows-nya yang entire screen. Ya, apa sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Nah, sekarang ini perhatikan ya teman-teman, ini contoh yang salah. Gimana? Coba. Nah, ini kemarin saya buka langsung dari file RAR-nya. Jadi dari sini itu langsung saya buka yang VBP. Nah, seperti ini. Nah, nanti bakal muncul peringatan seperti ini karena filenya tidak bisa ditemukan. Oke, semoga Nah. ini errornya di tempat saya. Apakah teman-teman menjumpai kendala screen-nya freeze? Di saya freeze, Pak. Kelihatan semua? Febri saya tidak, Pak. Saya tidak. Di Bentar, saya lancar, delay Pak. berarti. Saya Nah, tidak, Pak. sudah. Lancar, Pak. Oke. Jadi kalau yang sekarang kita lihat kan dia ada peringatan. Ini gara-gara tadi kenapa, Sandi? Karena saya membuka filenya langsung dari RAR-nya, Pak. Jadi file RAR-nya belum saya ekstrak, langsung saya buka di RAR-nya itu. Oke, sekarang diberikan simulasi cara membuka yang benar. Nah, jadi
Nanti kalau dari RAR-nya ini sudah diekstrak, mungkin munculnya seperti ini ya, teman-teman ada folder sendiri. Nah, kalau ini yang VBP kita buka, itu bisa terbuka seperti ini tampilannya. Oke. Teman-teman, yang lain apakah ada kendala yang bisa didiskusikan? Ini sementara sudah terjawab kemarin yang ada kendala filenya tidak dapat dibuka. Ternyata itu kan karena memang eksekusinya keliru. Iya, Pak. Oke, yang lain? Ada yang punya kendala lagi? Biar nanti ke depan kita nggak nabung masalah gitu loh. Masalah sekarang, selesaikan sekarang. Pak Mirza, saya izin bertanya, Pak. Perlu di-share screen nggak? Nggak perlu, Pak. Okay. Saya tanya yang bagian tadi yang tidak keluar Microsoft Surface-nya. Tadi saya sudah nyoba tutorial kayak punyanya Muhammad Zaki, tapi saya tetap tidak keluar. Itu bagaimana ya, Pak? Apa tetap boleh dikumpulkan? Dengan tidak adanya SCC tadi, apakah menjadi bermasalah? Maksudnya ketika kamu meran sesuatu, apakah ada pesan error atau yang lain-lain? Tidak, Pak. Meskipun tidak ada source-nya, tapi saya masih bisa tetap ngoding. Masih keluar, masih bisa dibuka filenya. Oke, kita coba aja ya. Coba present gantian. Dengan tidak ada SCC itu kendalanya di mana? Saya izin present ya, Pak. Yuk. Apakah punya saya sudah kelihatan, Pak? Sudah. Ini, Pak, seperti ini. Jadi tidak ada notif dari source-nya, tapi masih bisa dibuka codingannya, Pak. Coba. Saya rasa nggak masalah ya. Nggak ada masalah lah. Suatu saat mungkin. Berarti kalau misalnya kita mengumpulkan tanpa ada file source-nya, berarti tidak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa menurut saya. Selama dia masih bisa di-run dah nggak masalah. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain? Mohon izin, Pak. Iya. Di laptop saya ada masalah, Pak. Jadi setelah udah di save semua, pas mau dibuka lagi projectnya tuh nggak ada codingannya, Pak. Cuma kalau di run bisa, Pak. Kalau di F5 bisa. Itu Coba kira-kira kenapa? Zaki coba. Tanggapi Zaki. Oh, jadi tadi gimana? Pas dibuka? Jadi kan udah di save, pas udah semua lengkap nih. Terus pas udah dibuka, open project kan, nggak ada codingannya, cuma kalau di run bisa. Apa perlu di ini share screen? Boleh, iya. Mohon izin ya, Pak, share screen. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, seperti ini. Jadi di sininya kosong, tapi kalau di run dia bisa. Itu kenapa kira-kira? Coba ditutup dulu aplikasinya. Ya.
Nah, kemudian klik view, klik di sebelah atas view. Lalu di situ ada Project Explore CTRL plus R. Oh ini. Ya. Nah, itu ada. Oh iya, soalnya kemarin udah nanya ke teman-teman gak ada yang tahu sih. Terima kasih Zaki. Ya, sama-sama. Oh ya, mungkin menindaklanjuti agar progresnya bisa terkontrol semua. Saya minta tolong pada koordinator kelas untuk semacam membentuk kelompok tutor sebaya gitu. Mungkin satu tim isinya berapa ya? 5-10 gitu harapannya. Kalau ada kendala ya mencoba untuk diskusi dengan circle-nya itu. Jadi bisa istilahnya meresmikan circle yang udah kamu buat maksimal 10. Kemudian yang belum dibuatkan circle juga, nanti harapannya ketika ada kendala ya di circle itu dulu yang ditanyain. Kemudian kalau nggak bisa, baru naik ke circle yang lain. Kalau nggak bisa lagi kita diskusikan di forum seperti ini. Seperti itu, karena ini individu gitu. Kemarin kan sudah disampaikan andai kata mau dibuatkan per tim atau partneran pun nanti kompetensinya hanya dikuasai oleh salah satunya saja. Even kamu berlima, pasti orangnya cuma satu itu aja yang kerja. Pas praktek nanti disasternya waktu ujian biasanya nggak bisa ngerjain apa-apa. Jadi nanti minta tolong koordinator untuk memfollow up. Baik, sisa waktunya masih banyak sekali. Mungkin teman-teman ada yang ingin disampaikan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, Imroni. Ya, nanti yang project yang tutorial 2-nya itu dikumpulkan di yang tugas 2 itu ya, Pak? Tetap pada Google Classroom itu ya, Pak? Sesuai, iya. Sesuai. Kayaknya kan deadline-nya untuk minggu ini ada 2 tugas kan ya? 2 sama 3 kalau nggak salah. Iya, Pak. Iya. Jadi setelah ini kita preview yang tugas 3. Pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Alfian mau tanya. Ini soalnya saya sedang hujan, suaranya agak nggak jelas. Iya. Kemarin ketika saya buat programnya itu saat mau menyimpan tulisannya save project group, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Coba sambil ditampilkan. Oh, enggak. Kemarin saya sempat install ulang, Pak. Habis itu baru normal lagi. Oh. Bisa jadi karena memang dia nggak lengkap ya. Saya kemarin juga memperbaiki program VB-nya saya di laptop saya. Soalnya dia kayak ada yang ketinggalan gitu loh. Nanti teman-teman setelah kuliah ini selesai akan mendapati kesulitan tambahan. Teman-teman sulit uninstall dari programnya itu tadi. Jadi siap sistem punya karakternya masing-masing. Ada yang dia kebawa file tertentu, kemudian dia ada yang ketinggalan file tertentu. Itu jadi wajar kalau diinstal ulang terus nanti jadi normal. Jadi dilihat sistem masing-masing aja ya. Baik, Pak. Suara saya ketika tadi menyampaikan sesuatu apakah terdengar jelas? Soalnya ada suara hujan juga. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Dilanjut ya. Tutorial 3. Siapa yang ingin presentasi? Raise hand terlebih dahulu. Bagaimana Pak Mirza? Bisa saya present, Pak? Ya, Imroni, silahkan. Sebentar. Izin untuk share screen.
Oke, langsung. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Jadi untuk tutorial ketiga ini sama seperti kurang lebihnya sama seperti tutorial kedua. Jadi yang pertama kita memasukkan form kosongan. Habis itu kita memasukkan bagian label, tag box, dan comment block di form tersebut. Jadi setiap label ini diganti cara menggantinya yaitu pada di sini captionnya diganti nilai A, nilai B, nilai C, nilai X1 dan nilai X2. Setelah itu kita mengedit yang bagian text box di mana bagian text box diedit pada teksnya dikosongi. Habis itu selain mengganti caption dan teks tadi juga mengganti bagian height dan width-nya seperti yang ada pada modul. Setelah itu kita juga menambahkan dua comment block juga sama diberi name-nya CMD hitung. Jadi pemberian name ini sangat penting ya teman-teman, jadi jangan salah. Saya di sini yang saya custom yaitu untuk fontnya. Fontnya saya tidak mengikuti modul dan saya kira itu tidak bermasalah untuk nanti programnya di run. Selanjutnya yaitu memasukkan kode yang pertama dimasukkan yaitu CMD hitungnya dimasukkan seperti ini. Jadi mohon maaf Pak sebelumnya, jadi kayak saya kurang mengerti apa maksud dari kode-kode ini, jadi saya langsung mengikuti apa saya plotkan dari modul, jadi saya tidak bisa mengeja satu persatu maksudnya apa seperti itu Pak. Setelah itu memasukkan kode yang ada pada comment block selesai. Kodenya sama seperti tadi, unload me. Jadi setelah kodenya di run, seumpama pakai angka sesuai modul aja coba. Oh iya ya. Soalnya ini kan belum sempurna karena syarat-syaratnya belum terpenuhi semua. Jadi angkanya masukkan sesuai modul dulu. Angkanya berapa? Sebentar Pak. Ada angka sesuai modul yaitu 142. Coba masukin. Jadi seumpama nilai setelah di run nilai A-nya 1, nilai B-nya 4, nilai C-nya 2. Jadi setelah dihitung muncul nilai X1 dan nilai X2. Mungkin ini karena tadi memasukkan kodenya jadi muncul seperti ini. Habis itu ketika diklik selesai sama seperti tutorial 2 tadi kembali ke menu awal. Gitu, Pak. Oke. Sekarang kita tanggapi ya. Coba itu tadi kan angka sesuai modul dan dia keluar angka tertentu kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang tadi kan sempat ada memasukkan angka tertentu dan error. Nah, sekarang dicoba diulangi angka itu untuk di-input lagi yang bikin error. Baik. Jadi ini di run ya, Pak? Di run, kemudian dimasukkan angka yang tadi sempat keluar error, 345 atau berapa. Jadi ini dicoba di debug gitu ya, Pak? Oke, wait. Nah, ini untuk teman-teman ya. Ini semoga teman-teman masih inline. Jadi, ini ada pesan error. Ada pesan error di mana pesan ini memang otomatis keluar gara-gara ketika kita menghitung rumus ABC untuk menghasilkan X1, X2, itu kan ada hal yang harusnya dihitung dulu, jadi determinan kan.
Tahu nggak determinan? Yang dulu zaman SD itu yang D sama dengan itu. Nah, Iya, Pak. syarat determinannya ini kemungkinan dia bisa jadi imajiner atau angka-angka tertentu. Jadi dia belum terfasilitasi oleh codingnya kita. Jadi otomatis programnya ini belum sempurna sehingga untuk kasus yang lebih umum belum bisa diterapkan. Jadi teman-teman nanti mencoba beberapa angka, kemudian angka yang menghasilkan dia itu debug seperti ini, kamu coba untuk screenshot juga di laporannya. Jadi misal sekarang 345, ini nggak bisa keluar angka, pesan errornya seperti ini, kamu screenshot, laporkan di situ. Jadi itu sebagai evaluasi untuk tutorial selanjutnya, pasti ada penyempurnaan di bagian coding. Gitu ya. Jadi untuk tutorial 3 ada masukan seperti itu tadi. Kemudian kita bedah codingnya. Coba di debug dong. Ini Pak, yang ditanda kuning. Nah, kalau di debug itu kan kelihatan ya warna kuning. Berarti dia itu menjumpai ada kesalahan di sini. Nah, ini dilaporkan juga di laporannya bahwa dia menjumpai kesalahan saat di step ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita berusaha untuk membaca coding. Siapa yang mau coba untuk membahasakan coding ini? Jadi angka ini kan, coding-coding ini kan sebenarnya ada artinya. Coba siapa yang mau mendefinisikan dari awal kemudian sampai ke end sub ini apa? Silahkan. Waktu kita tinggal 10 menit efektif sebelum kita putus. Jadi cepat, yuk siapa? Izin menjelaskan, Pak. Boleh. Jadi kan yang pertama itu yang di atas sendiri ada tadi codingannya. Mohon maaf, Mas. Nah, itu kan ada dim A, B, C, D, X1, X2. Nah, itu maksudnya adalah pendeklarasian suatu variabel. Variabel itu dinamakan A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk asingle itu tipe variabelnya, karena ada beberapa tipe variabel, ada integer, char, dan lain-lain. Kemudian yang CMD hitung klik yang bawahnya untuk A itu kan A menggunakan variabel yang tadi, kemudian val itu kalau nggak salah value atau nilai, ya value atau nilai. Teks A itu yang teks A dot text itu yang di text box yang tadi dinamakan teks A, dan seterusnya. Kemudian yang D itu D adalah tempat perhitungan. Jadi variabel yang D itu dikhususkan untuk menghitung nilai-nilai yang telah diinput tadi. Kemudian yang X1 itu perhitungan kembali, yakni setelah sudah dihitung, kemudian ada B, kemudian minus B ditambah D, dan pangkat 0,5 dibagi 2 kali A. Dan X2 sama, kemudian yang teks X1.text itu kan sebelah kanannya ada X1. Nah, itu ya itu maksudnya adalah menampilkan hasil dari perhitungan X1 yang tadi, Pak. Dan teks X2 sama, menampilkan perhitungan dari X2. Kemudian yang terakhir private sub jam selesai itu sama seperti tadi, selesai unload. Terima kasih, Pak. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi tadi yang pertama kali kalau kita lihat di sana ada dim A, B, C, D, X1, X2. Itu adalah kita mendefinisikan variabel yang akan kita umpamakan dalam coding ini. Jadi nanti itu program akan menjumpai ada variabel A, B, C, D, X1, X2. Kemudian untuk A, B, C, D ini dia mendeklarasikan atau mendefinisikan A, B, C, D itu isinya apa sih? Oh, value. Value itu adalah angka. Oh, dia isinya angka. Seperti itu. Kemudian yang D sama dengan, nah ini teman-teman. Oke, terputus. Jadi kembali lagi ya, yang D sama dengan itu adalah ya
Tadi terputus. Tadi sampai mana saya terputusnya? Sampai D sama dengan Pak. Oke, pas di situ saya sadar juga. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC kan, rumus D determinan itu. Nah, ketika teman-teman itu menuliskan di sini, itu harus membahasakan agar komputer ini urut bacanya. Jadi ini kan kayak kalkulator, B dikalikan B min 4AC. Jadi dia itu menghitungnya secara bertahap, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sanksi, ini teman-teman juga bisa menambahkan misal B kali B dikurangi dalam kurung 4 kalikan A kalikan C tutup kurung. Itu kalau teman-teman untuk kasus yang lebih kompleks, khawatir kalau komputernya nanti error. Karena kalkulator itu kalau teman-teman misal 1 tambah 1 kali 2 itu kan memaknainya beda dengan kalau kalkulatornya udah dikasihkan logical yang lain kan. Nah, lebih baik kalau kayak gini ditambah kurung aja. B kalikan B kurangi dalam kurung 4 dikalikan A kalikan C tutup kurung. Nah, kemudian X1 ini kan dia menghitung akar yang pertama kalau dia itu ditambahkan. Jadi min B plus dan seterusnya. Kemudian kalau X2 ini kan min B min. Nah, dan seterusnya. Seperti itu, ini rumus biasa. Nah, intinya di sini kan teman-teman berusaha untuk menyederhanakan hal yang mungkin teman-teman sudah tahu pun, tapi kan komputer di sini ikut kita. Kalau kita ngodingnya salah, komputer ikut salah. Kalau kita ngodingnya benar, komputer ikut benar. Intinya seperti itu. Coba di sini ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan terkait coding, soalnya makin pertemuannya bertambah nanti semakin kompleks. Tinggal 5 menit. Atau enggak kita nanti nyoba sampai jam 2 lebih 1 menit terputus atau enggak. Dari Imroni sendiri ada yang disampaikan? Tidak, Pak. Sudah nanti Nggak mungkin. ada ya? Iya. Gimana? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Oke, sekarang coba dibuka modul keempat coba. Dia ada penyempurnaan apa? Mungkin tutorial 4 ini nanti penyempurnaan dari tutorial 3 yang dimana angkanya itu bisa diklik random gitu, Pak. Tidak ada error lagi gitu, Pak. Iya, di sana kalau teman-teman perhatikan ada evaluatornya ya. Jadi kayak if, jika, dan hanya jika gimana, seperti itu. Jadi dia nanti akan mengevaluasi dari angka yang kita input. Jadi misal kalau A-nya sama dengan 0, nanti selanjutnya gimana. Kalau A-nya sama dengan 0 berarti bukan persamaan kuadrat lagi kan. Karena AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau A-nya 0 bukan persamaan kuadrat lagi. Dia nggak bisa ngerjain. Jadi program ini hanya bisa ngerjain didesain untuk persamaan kuadrat saja. Nanti kalau B sama C-nya angka tertentu seperti apa, kalau D-nya angka tertentu gimana. Nah, nanti teman-teman sebagai tambahan bisa membuka di pertemuan pertama di suplemen materi, dibuka di nanti dicoba buka semuanya aja, ada bagian tentang diagram alir. Jadi untuk membuat diagram alir itu ilmunya gimana sih? Jadi mulai di pertemuan ketiga besok, teman-teman di laporannya melampirkan diagram alir alias flowchart-nya. Jadi mulai kemudian dia ngerjain apa, kemudian gimana. Jadi teman-teman itu nggak cuma sekedar mungkin menyalin yang ada di modul, tapi tahu logika pikirnya. Jadi misal kalau D-nya dihitung kurang dari 0, oh berarti dia itu nggak bisa dikerjakan, sehingga dia akan lompat langsung di bagian akhir tulisan imajiner, mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk next meeting juga ditunjukkan diagram alirnya. Sebisa mungkin teman-teman membuat itu sendiri, tidak langsung mengcopy paste dari yang ada di modul. Gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi?
Kuliah. Izin bertanya, Pak. Iya. Iya. Aditya. Eh, Atau siapa? Sandi, Pak. Oh, Sandi. Oke. Untuk yang tutorial 2 tadi kan di revisinya di formnya ya, Pak. Kalau yang tutorial 3 apa perlu direvisi juga, Pak? Untuk penciri monggo sih. Monggo Baik, Pak. untuk Terima kasih. ditambahin nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman di sini tuh ACC. Revisinya menunggu instruksi ya. Jadi jangan spekulasi, oke, karena ini tadi ada kesalahan ini terus saya revisi. Nah, nanti ada kalau nggak ada kesepakatan tanggalnya itu kan jadinya dikiranya terlambat karena apa. Jadi kalau terlambat barengan nggak masalah dengan instruksi, tapi kalau dibuat sendiri jangan gitu. Oke, cukup mudah ya. Sementara teman-teman di sini kan sudah install program masing-masing juga ya. Masih ada yang terkendala? Oke, enggak ada ya. Kemudian tadi ada yang terkendala masuk ke akunnya. Ini semua pakai akun dari Outlook atau masih campuran? Ya Pak, ini tadi masuk langsung klik link, habis itu langsung diarahkan ke aplikasi gitu Pak. Jadi Oh di sini gitu. tidak ada keterangan pakai akun mana dan ada informasi nih kalau di tampilan saya ini tidak ada namanya semua Pak. Oke, namanya siapa maksudnya? Maksudnya setiap gambar tidak ada nickname gitu loh Pak, tidak ada namanya. Jadi kayak orang random semua gitu Pak. Kemudian kamu ketika nulis Imroni Arif ini lewat mana? Nah, sebelum masuk dari aplikasi ini ya seperti itu Pak, diklik nama Imroni Arif gitu. Maksudnya nama teman-teman yang lain gitu loh Pak. Oh, jadi ketika teman-teman mau ngechat ini sekarang kamu nggak tahu siapa aja di sini? Kalau di chat ada, Sekarang. tapi kalau di gambar utama di foto bawah foto itu tidak ada dan juga di yang daftar bawah bulat-bulat ini juga nggak ada namanya gitu Pak. Oke. Ini jam 2 persis sih. Belum putus-putus juga. Saya mau nyoba sampai jam 2 lebih berapa itu keputus atau enggak. Soalnya kemarin Juan itu ada temuan kalau lebih dari 1 jam putus. Oke. Yang lain-lain ada kendala tentang akun ini. Tadi teman-teman sempat buka enggak emailnya Outlook? Saya kirim sesuatu. Ada yang mendapatkan pesan undangan atau enggak? Coba sekarang dibuka di akun Outlook-nya. Email. Maaf Pak, izin masuk Pak. Dengan siapa? Tio. Fatkur. Sorry. Ya gimana? Tio Pak. Itu Pak, saya ini tadi kan klik linknya. Habis itu sebelumnya itu software saya sudah terhubung sama akun UM. Terus saya tadi masuk langsung bisa Pak. Jadi saya tidak pakai Outlook. Semua fitur terbuka ya sekarang ya? Punya Tio? Iya Pak, ada semua. Oke. Kayaknya itu ada di saya kendalinya deh. Ini tadi soalnya, ini kan saya berupaya untuk belajar juga Teams itu seperti apa. Jadi ketika teman-teman pun kalau pengen nyoba ya nggak masalah. Jadi Teams itu sensitif terhadap opsi yang kita pilih. Jadi kalau saya misal masuk di Hotmail gitu, nah dia itu ada pilihan mau personal atau organisasi. Saya pilih organisasi di UM. Kemudian saya menjadwalkan. Jadi saya menjadwalkan linknya itu tadi itu lewat Outlook. Harusnya itu terkirim ke emailnya teman-teman. Nah, kemudian di tampilan saya juga itu ada peraturan apakah kalau ada yang pengen masuk perlu perizinan atau enggak. Saya pilih enggak. Jadi semua bisa masuk. Jadi kayaknya semua kendalinya di saya deh. Semoga untuk ke depan kalau teman-teman melakukan hal yang sama seperti pertemuan sekarang dan sekarang fiturnya semua terbuka ya nggak ada masalah untuk ke depan pun. Even kita kalau untuk meeting-meeting ke depan perlu kapasitas besar kayak gitu kita pakai ini pun nggak masalah. Soalnya
insya Allah kita akan menggunakan link yang sama untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya juga pakai ini. Soalnya di kalendernya saya sudah dijadwalkan ini. Saya pakai Hotmail. Malah yang akunnya UM tuh nggak bisa dipakai buat apa-apa kalau di tempat saya. Gitu. Makanya saya sempat kemarin bertanya-tanya kok bisa pakai UM tuh gimana caranya. Gitu. Oke. Kayaknya so far nggak terputus. Kalau pakai jadi akun UM, gimana? soalnya kalau saya waktu pakai akun UM itu harus daftar dulu gitu Pak. Jadi di Sama. Teams-nya itu nggak bisa langsung masuk, harus daftar. Terus kemudian ke Office 36. Sama. Saya juga udah langganan, nggak bisa. Kayaknya ya kayak musiman aja sih. Komputernya bandel atau aplikasinya sering crash gitu. Tapi kita stick to this setting aja ya. Jadi so far lancar, nggak ada masalah. Saya juga masih melihat nama-namanya teman-teman, kecuali tadi beberapa memang namanya nggak diedit. Jadi kayak live angka berapa itu harusnya diganti. Seperti itu. Kalau terkendala chat nggak ada sama sekali ya? Semua lancar? Tidak ada. Chatnya tadi sudah bisa absen semua ya? Atau masih ada yang terkendala absennya? Dari koordinator ABCD lancar semua chatnya? Lancar, Pak. Lancar. Yang lain? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke. Nggak ada laporan dari temannya yang terkendala ngechat tadi? Tidak ada, Pak. Oke, berarti kita nggak ada masalah apabila kita pakai ini juga untuk selanjutnya. Oh, berarti bisa kita akhiri ya untuk meeting siang hari ini? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk yang nggak dapat email itu gimana, Pak? Saya di sini nggak ada email masuk, Pak, dari Outlook. Tadi juga beberapa ada terkendala nggak dapat email masuk. Yang penting di sini saya melihat nama yang join, kamu juga nggak ada masalah. Present bisa ya? Ngechat bisa tadi Doni? Oke. Nggak ada masalah berarti. Oke, kalau bisa jangan diganti-ganti lagi. Oke, Yuniar gimana? Saya izin bertanya tentang Visual Basic ya Pak. Tadi saya nyoba, terus saya juga udah coba tanya ke Zaki. Ini sebenarnya tutorial 4, tapi gak apa-apa ya Pak, dikit. Oke, sambil tulisan mungkin. Iya Pak, sebentar. Oke, saya mau tanya, kalau kondisi saya ketika present seperti, bukan present sih, ngomong kayak ini kan sekarang saya lagi hujan. Kamu mendengar background hujan atau enggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Biasa? Enggak ya? Oh ya udah, berarti saya nggak usah teriak-teriak waktu hujan. Oke, lanjut. Kan sudah terlihat, Pak. Masih ongoing kalau tempat saya. Teman-teman yang lain gimana? Masih blank item. Masih hitam kan? Masih hitam, Pak. Coba di close dulu, kemudian share screen lagi. Oke, sekarang bisa. Ini Pak, untuk peletakan kan di tutorial 4 itu ada frame, penggunaan frame. Nah, label ini tidak bisa diletakkan di atasnya frame. Saya udah coba untuk bring to front, tapi tetap Pak. Yang frame-nya udah saya coba. Iya, mau diletakkan di atas. Frame-nya udah digeser belum? Sudah Pak. Sebentar. Pak, ini label, tapi labelnya tetap tidak bisa diletakkan gitu Pak. Ruangnya cukup atau enggak? Kalau dia memang cukup, dia bisa. Coba kalau diulangi apanya tadi ya? Labelnya duluan, kemudian baru frame-nya. Labelnya dulu. Ini Pak. Sedikit lagi soalnya di sini. Tampilannya tersendat. Tetap Pak, tidak bisa.
Soalnya saya nggak bisanya seperti apa. Mungkin Zaki bisa. Nge-freeze. Oke, siapa yang temannya bisa memvisualisasikan? Mungkin aku bisa membantu Junior. Aku Madi Handika. Ya, itu mungkin aku udah nyoba. Itu Junior, nggak apa-apa, coba aja present dulu. Itu di copy aja. Aku ngakalinnya tuh di copy di frame-nya, dalam frame-nya. Jadi nanti labelnya masuk di atas, di apa? In front of frame-nya gitu. Mungkin kalau Junior mau praktekin. Probably some of you wanna present, show us how is the exact problem, because I could not imagine what is it like. Nah ini loh, yang punya nama live CID DABC 720 apa 7027 bla bla bla. Ini namanya next time diganti. Kemudian namanya yang masih nama panggilan akrab diganti. Nama lengkap sesuai siakat. Siapa yang present? Mungkin saya coba present, Pak. Boleh. Apa sudah terlihat? Belum kok di tempat saya. Masih belum ya? Belum kalau tempat saya. Nggak tahu kalau yang lain. Belum juga. Coba Zaki deh. Zaki tadi kayaknya nggak punya problem. Coba Baik, Zaki present. Apakah sudah terlihat? Sudah. Mungkin maksud Junior tadi ketika frame-nya dibuat, lalu labelnya dimasukin di dalam frame. Di tempat saya ada tulisan labelnya Pak di atas frame-nya. Oh maksudnya mau di kayak menimpa gitu kah? Iya. Itu Pak, kalau di saya labelnya itu berada di belakangnya frame, jadi nggak bisa kelihatan labelnya. Oh kirain. Kayaknya apakah does it really make sense dari itu? Ini apakah signifikan? Maksudnya masalahnya krusial nggak sih? Apakah krusial? Sebenarnya saya bingungnya karena sudah saya coba untuk bring to front, tapi tetap nggak bisa gitu. Tetap dia ketutup sama frame-nya. Nanti andai kata dirasa menjadi permasalahan, nggak usah dibungkus frame gitu, kayaknya nggak terlalu signifikan. Daripada ini kan kita nggak tahu ya sistem masing-masing. Nanti kalau diupayakan nggak bisa blast, coba aja tanpa si frame itu. Jadi bikinnya langsung di formulir, kemudian kamu buat isian-isiannya itu aja, kayaknya udah oke menurut saya. Yang penting coding di bagian dalam-dalamnya ini yang diperhatikan. Gitu ya. Gimana Junior? Udah oke ya? Oke, Pak. Oke. Yang lain? Gimana? Ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup? Ini nggak ada kendala sih, 1 jam lebih.
Pak, izin bertanya. Tadi disuruh unsubmit kan untuk tugas. Itu batas pengumpulannya kapan terakhir lagi, Pak? Setelah unsubmit. Kalau menurut saya ya, karena ini masih di jam perkuliahan, kamu masih 4 SKS tuh mulai dari jam 1 tuh sekitar 4 kurang berapa atau enggak 4.30. Kerjakan saat ini juga langsung di submit ulang. Kayaknya mudah kok. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Sudah ya? Koordinator ingin yang disampaikan? Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak, dari saya. Saya juga Oke. nggak ada. Oke. Baik. Kalau udah nggak ada yang disampaikan, berarti kita dapat mengakhiri meeting kita pada siang hari ini. Teman-teman silahkan untuk merevisi sesuai dengan instruksi tadi, kemudian dapat mulai mengerjakan tutorial untuk minggu selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.